Halo sahabat Unrika, apa kabar? Welcome back lagi ya, selamat datang kembali di podcast Unrika TV. Balik lagi sama saya, hostnya Rima yang Ramli. Kita hari ini masih membahas tentang Faculty Goes to Public. Nah, untuk yang hari ini kita akan bahas tentang fakultas yang lagi naik daun karena mahasiswanya nambah terus katanya akhir-akhir ini. Fakultas Hukum. Jadi untuk sekarang kita mengundang dekan hukumnya Bapak Tri Artanto SHMH. Sapa dulu dong. Kita sapa dulu ya kalau kayak gitu. Pak Tri, apa kabar Bapak Tri? Kabar baik Mbak Mayang. Mbak Mayang sendiri apa kabar? Alhamdulillah Bapak baik, sehat. Bapak sehat, gimana kesibukan hari ini sebelum-sebelumnya? Sibuk apa nih? Sebagai kesibukan saya sebagai seorang dosen dan juga dekan, dalam hal ini dekan Fakultas Hukum Unrika. Okay. Kemudian kesibukan saya di luar salah satunya saya sebagai seorang advokat atau pengacara gitu. Wah, serius Pak? Serius Mbak Mayang. Berarti Bapak banyak nanganin kasus-kasus besar kah? Atau bagaimana? Ada beberapa kasus, cuman saya kecenderungan itu kalau dalam menangani kasus itu suka lebih menangani perkara yang sifatnya litigasi atau di luar pengadilan tuh. Sehingga ketika kasus itu bisa kita selesaikan secara damai, alangkah lebih baiknya daripada kita harus membawa sampai ke tingkat pengadilan. Oke. Pak, ini maaf ya, saya memang mungkin saya bukan orang hukum jadi kurang terlalu paham hukum, tapi nggak apa-apa lah, Bapak jelasin aja nanti kalau saya banyak nanya gitu. Baik, ya. Mbak Mayang. Litigasi ya, berarti banyak ya Pak? Atau gimana Pak? Maksudnya apa Bapak biasa hanya menangani di Kota Batam saja atau bagaimana Pak? Ada sih, seperti misalnya beberapa kasus ada juga kita melawan dalam hal ini pemerintah ya. Kalau pemerintah dalam hal ini kita sidangnya di PT UN. Oke. Untuk di PT UN kita sudah ada lah beberapa perkara melawan misalnya provinsi, kemudian kabupaten kota ada. Itu biasanya gara-gara apa ya Pak kalau boleh tahu? Kalau biasanya kalau masalah ini ada yang masalah biasanya PNS lah itu yang bermasalah, atau misalnya kasus pemecatan yang tidak sesuai dengan prosedur. Biasanya kita I see. Jadi Bapak sebelum ini saya boleh tahu dong gitu, maksudnya Bapak sebelum jadi dosen, Bapak ini dan juga sebelum jadi pengacara gitu, Bapak apa dulu nih kerjaannya? Saya sih sebenarnya banyak ke swasta sih biasanya, dan kebetulan mungkin saya pernah menjadi anggota dewan. Wah, periode kapan Pak? Sudah cukup lama sih. Iya, kebetulan di kota Tanjung Pinang, tempat Pinang. asal saya. Ya. Oh, Bapak dari sana, dari Tanjung Pinang asalnya? Iya, saya kebetulan saya lahir di Tanjung Uban. Oke. Tanjung Uban yang dekat Bintan gitu. Tahun berapa? Sudah cukup lama gitu. Tahun berapa? Maksa saya. Iya, rahasia enggak ya? Ini nanti saya di ini nggak nih perbuatan tidak menyenangkan nggak ini jadi ya? Umur berapa Bapak? Maksa banget. Jadi dulu saya waktu jadi anggota dewan itu kebetulan usia saya sudah 30. Wah, iya, muda dong, masih muda itu Pak? Iya, tahun 2004, udah cukup lama. Oh, oke. 2004, 2009. Oke, nanti saya hitung kalkulator dulu deh. Umurnya berapa? Iya. Berarti Bapak dari Tanjung Pinang, Tanjung Pinang saya. Berarti Bapak orang Melayu? Atau campuran saya, Jawa Melayu. Jawa Melayu, oke. Berarti Bapak merantau ke Batam, terus atau gimana? Maksudnya kok bisa sih jadi terdampar gitu di Unrika gitu, gimana ceritanya? Gini, kebetulan itu ya. Kalau saya kan termasuk salah satu pengagum LOA. LOA itu the law of attraction atau hukum tarik menarik gitu. Jadi dari saya masih kuliah itu, ketika saya ditanya sama teman-teman gitu, apa sih cita-citanya gitu? Saya cita-citanya cuma 2 gitu. Pertama ingin menjadi dosen, dan yang kedua menjadi anggota dewan. Itu saja gitu. Awal cita-cita saya di saat saya masih di bangku kuliah itu. Makanya dari situ gimana sih ketika saya berpikir sehingga mengarahnya seperti itu gitu, apa yang saya inginkan dan saya pikirkan gitu. Sudah terkabul berarti ya Pak ya? Sudah. Alhamdulillah. Iya, disitulah memang kekuatan daripada the law attraction gitu. Oke.
Bapak kuliah di mana kalau boleh tahu saya? Saya S1 saya di Bung Hatta Padang. Oke. Oke, di Bung Hatta. Hukum juga? Hukum. Iya. Kemudian Bapak langsung lanjut S2 Tidak, atau gimana? tidak. Saya dulu sempat menjadi anggota dewan karena kan S1 itu kan saya dibiayai kuliah itu kan oleh orang tua. Dan S2-nya baru biaya sendiri gitu. Oke, beasiswa orang tua kemarin. Iya, beasiswa. Jadi dari SD sampai dengan kuliah S1 beasiswa dari orang tua. Iya. S2 di mana, Pak? S2 Untak Jakarta. Untak Jakarta. Oh, ada di Jakarta ya? Untak ya? Saya taunya cuma di Semarang ya? Iya, Atau Surabaya? Surabaya saya taunya. Iya. Ada di Jakarta ada. ya, Pak? Ada untuk S2-nya. Tahun berapa? Saya 2008. Berarti itu Bapak hukum juga ya? Hukum, iya. Hukum. Kalau S3, Bapak? S3 saya di Unisula, Universitas Islam Sultan Agung. Di mana itu? Di Semarang. Lagi on the way berarti nih sekarang? Iya, lagi on the way, masih proposal. Masih proposal. Oh baiklah, saya doain semoga cepet selesai. Amin, Kapan itu Pak? Maya. Kira-kira? Ya mudah-mudahan lah kalau misalnya diberi kemudahan, Amin. tidak ada aral melintang, ya mudah-mudahan 2022 atau 2023 udah selesai. 2022, 2023. Oke, Iya. oke, baik. Amin. Lebih cepat lebih baik ya gitu. Iya, Biar fakultas hukum lebih banyak lagi dokternya. Iya. Oke, Bapak di fakultas hukum emang udah berapa Pak dokter? Setahu saya udah banyak deh. Sudah cukup lah ya. Udah banyak ya? Iya. Karena dokternya yang kalau dosen lama itu ada 3. Oke. Ada 3, kemudian ada tambahan juga beberapa orang dosen karena kita dalam hal ini Fakultas Hukum juga ingin membuat S2 hukum itu. Karena kita kan di Unrika ini kan baru S1 hukum dan kita mengarah ke S2 hukum gitu. Semoga izinnya cepat selesai atau cepat keluar. Lagi proses ya Pak ya? Lagi proses. Oke, berarti nanti Bapak kalau udah lulus S3 berarti mungkin bisa ditarik ke sana dong berarti ya? Insya Allah. Insya Allah. Jadi Bapak untuk Fakultas Hukum ini saya masih penasaran sih. Maksudnya kan saya juga jarang nih main. Saya jarang banget ketemu sama Pak Tri. Biasanya saya suka ketemu sama Pak Tri di kantin. Iya. Ya kan Pak ya, kalau nggak ketemu di kantin mah kita nggak ketemu nih, kecuali di podcast ini gitu. Iya. Saya pengen nanya nih karena memang saya juga jarang main ke hukum gitu ya. Di hukum ini apa aja Pak? Prestasi-prestasi dosennya apa gitu? Ada nggak? Kalau misalnya prestasi mungkin ya sifatnya prestasi pribadi ya. Cuman kalau misalnya dalam hal ini ada memang beberapa dosen kita selalu dipakai baik Polres, Polda atau itu sebagai saksi ahli gitu. Jadi memang sebagai seorang ahli di bidangnya gitu. Jadi yang selama ini mungkin di Unrika khususnya Fakultas Hukum itu jarang biasanya sampai digunakan oleh pihak kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan itu sebagai saksi ahli. Dan sekarang memang kita sudah mulai beberapa tahun inilah sekitar 2 tahun ini kita sudah mulai dipakai untuk sebagai saksi ahli gitu. Wah. Iya. Saksi ahli. Saya kurang paham sih, tapi saksi ahli itu berarti udah wah banget ya Pak ya? Apa gimana? Iya, dianggap orang itu sudah memiliki kemampuan, sudah memiliki keahlian, keahlian di bidangnya. Berarti dosen-dosen hukum Unrika hebat. Alhamdulillah Mbak Maya. Ya, berarti. Terus kalau untuk alumni-alumninya sendiri bagaimana Pak? Maksudnya alumni keluaran dari setelah dia berkuliah di hukum, mereka rata-rata menjadi apa itu Pak? Alhamdulillah kalau untuk alumni Fakultas Hukum ini banyak sekali ya orang-orang hebat ya, dan rata-rata juga memang sudah bekerja gitu, Jadi ada sebagian misalnya dia dari aparatur negara, kemudian dia kuliah di Fakultas Hukum karena kuliah kita itu kan di malam hari, sehingga ketika mereka bekerja di pagi sampai sore, malam hari masih sempat untuk berkuliah gitu. Jadi memang perbandingannya itu memang sekitar 80% itu di Fakultas Hukum mahasiswanya sudah bekerja, 20% itu sekitar fresh graduate gitu atau baru tamat sekolah. Oh oke. Setahu saya memang maksudnya kadang saya suka melihat rata-rata di sana tuh mukanya udah senior.
mahasiswanya ya, benar ya Pak ya. Kayak jadi kadang saya suka ini dosennya yang mana, mahasiswanya rupanya gitu. Iya, karena memang kita tidak membatasi usia. Iya. Tidak membatasi usia. Yang penting mahasiswa itu ada niat, ada kemauan, ada keinginan untuk menimba ilmu. Kita welcome, kita persilakan. Ayo kita bergabung dengan Fakultas Hukum Unrika. Iya, benar. Pak, apa keistimewaan dari Fakultas Hukum Unrika ini dibandingkan dengan Fakultas Hukum di kampus lain yang ada di Batam? Kan kalau kita tahu kan banyak nih Pak ya, maksudnya banyak saingan nih gitu. Apa keistimewaannya? Mungkin kalau keistimewaan daripada Fakultas Hukum ya, kalau kita lihat ini memang dosen-dosennya itu kan dia sifatnya lebih familiar, lebih dekat kepada mahasiswanya gitu, sehingga tidak terjadi suatu gap atau misalnya ada suatu pembatas gitu. Ya mungkin kalau di kampus lain itu dosen itu kan terlalu menjaga wibawanya. Sementara kalau kita biasakan santai saja sehingga permasalahan-permasalahan yang ada bisa cepat kita ketahui gitu. Sehingga kalau misalnya ada problema cepat kita selesaikan gitu. Tapi jadi, pernah ada problema gitu Pak? Kalau biasanya sih ada sih problema, cuman kan disitulah fungsinya suatu komunikasi gitu. Ketika kita dekat sama mahasiswa, komunikasinya pun lancar, sehingga ada pun permasalahan itu bisa kita selesaikan cukup misalnya di kedai kopi atau misalnya dibawa santai saja gitu. Di kantin. Yang penting santai saja gitu. Komunikasinya lancar gitu. Ketika komunikasinya lancar, permasalahan itu akan cepat selesai Mbak ya. Iya, jadi misalnya demonstrasi segala macam itu adalah sifatnya kan komunikasi yang tersumbat. Ketika tersumbat itu kan terhambat, makanya mereka melakukan demonstrasi gitu. Kalau komunikasinya sudah lancar kan tidak perlu. Iya benar. Berarti Bapak pernah di demo nggak? Pernah di demo nggak sama mahasiswa? Kalau tuh biasa lah kita misalnya protes itu biasa. Dikomplain gitu ya. Lah tadi saya udah nanya belum ya, Bapak berapa lama nih ya jadi dekan di hukum? Saya sebelumnya kan 2018 itu saya jadi kaprodi. Oh kaprodi. Iya, kemudian 2019 baru saya diangkat menjadi dekan sampai sekarang. Gimana Pak rasanya? Maksudnya enak jadi kaprodi kah? Atau enak jadi dekan? Atau gimana? Beda-beda gitu. Kalau kaprodi itu kan sifatnya administrasi. Kalau dekan? Kalau dekan itu sifatnya kebijakan itu. Jadi kebijakan disitulah dituntut seorang pemimpin mengambil suatu keputusan gitu. Disitulah makanya kalau untuk pekerjaan memang lebih santai dekan daripada kaprodi. Tapi tanggung jawabnya lebih besar. Untuk memanagenya itu. Gitu. Iya Pak. Berarti istilahnya tuh jadwal ke kantin lebih lama berarti. Jadwal ke kantin mulu. Sama aja. Kantin aja. Oke Pak, saya mau tanya lagi nih ya gitu seputar hukum. Apa rencana Bapak untuk Fakultas Hukum ke depannya gitu, untuk membawa yang lebih baik lagi? Iya, yang jelas itu keinginan saya itu adalah ingin membawa Fakultas Hukum itu minimal terbaik di Unrika itu untuk di antara fakultasnya, dan kalau bisa keluar juga kita ingin juga jadi terbaik itu di Kepri, di provinsi atau sampai ke Indonesia gitu. Oke, amin. Ada program-program lagi Pak tertentu gitu, atau plan Bapak bikin program apa nih ke depannya gitu? Paling tidak ini kita peningkatan sumber daya manusianya juga termasuk kita utamakan. Kemudian program kerjasamanya baik tingkat nasional atau kalau perlu tingkat internasional gitu. Makanya kita ada juga membuat misalnya seminar-seminar itu. Kalau misalnya dulu sebelum COVID itu kita langsung kita datangkan itu narasumbernya, baik misalnya kemarin dari Amerika, kemudian dari Jepang ada. Oh iya? Ada waktu itu kita hadirkan itu secara sifatnya langsung itu, enggak virtual. Oh bukan online, berarti offline ya gitu? Offline. Wah hebat. Itu gimana itu, maksudnya kok bisa gitu, maksudnya itu bisa mengundang mereka, itu gimana? Itu relasi gitu. Oh relasi. Iya, jadi kalau saya itu selalu Mbak Mayang berpikir gitu kan, orang sukses itu
Orang sukses itu dia di saat puluhan orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang sibuk mencari pekerjaan. Orang sukses itu tidak, tapi dia mencari relasi gitu. Oh, iya. Ketika relasi itu terbentuk, disitulah nanti pekerjaan itu akan datang gitu. Jadinya mereka yang nawarin ya? Iya, jadi cuman konsepnya aja yang kita rubah gitu, pola pikirnya. Nice. Jadi Pak, untuk dalam waktu dekat ini program Bapak apa? Maksudnya kan apakah Bapak membuat program untuk meningkatkan penerimaan mahasiswa baru atau bagaimana? Kalau untuk mahasiswa baru kita tetap berjalan dan kita memang menginginkan mahasiswa itu banyak juga untuk masuk ke Fakultas Hukum Unrika gitu. Salah satunya mungkin kita banyak juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya bakti sosial, sehingga masyarakat itu lebih mengenal. Maka untuk tahun ini kita lebih mengarah kepada bakti sosialnya itu ke daerah-daerah pesisir gitu. Pesisir. Iya, sehingga mungkin ya yang selama ini mindset daripada masyarakat pesisir kuliah di Fakultas Hukum itu kan lebih sulit. Karena banyak katanya menghafal pasal-pasal undang-undang gitu. Iya. Itu yang ingin kita robah mindsetnya gitu. Dan mereka juga nanti ketika ini mereka juga ingin berkuliah juga di Fakultas Hukum itu, masyarakat pesisir. Jadi yang selama ini kan mindset mereka bahwa mereka tidak mampu tuh ingin kita ciptakan bahwa itu mereka mampu, tidak ada yang tidak bisa, semua pasti bisa. Itu gimana Pak caranya tuh meyakinkannya itu? Ya dengan kita turun, kita bersosialisasi, gitu ya personal approach-nya. Disitulah nanti kita cobalah menyampaikan ke mereka secara pelan-pelan bahwa mereka itu mampu gitu. Oh iya. Seperti itu Mbak Maya. Karena saya dulu waktu sebelum memutuskan kuliah saya juga sempat gambling gitu ya, kuliah masuk mana nih, hukum aja gitu ya. Jadi emang yang saya takutkan itu menghafal undang-undang gitu. Ini yang mana, itu yang mana gitu. Jadi kayak udah takut duluan gitu. Padahal kalau misalnya di Fakultas Hukum ini kesempatannya itu kan lebih luas. Karena Indonesia itu kan dikatakan Indonesia the restart gitu. Indonesia negara hukum itu atau Indonesia itu kan semuanya berdasarkan hukum gitu. Semua lini, semua kehidupan itu kan tetap ada hukumnya gitu. Bahkan profesi di hukum itu kan ada profesi advokat, notaris, kemudian konsultan hukum pasar modal, itu kan profesi gitu. Sehingga ya padahal kalau misalnya itu kan kita pernah di lembaga penegak hukum ada kepolisian, ada kejaksaan, semua butuh sarjana hukum gitu. Makanya kalau di hukum ini kan peluangnya lebih besar gitu. Betul. Dibandingkan dengan yang lain gitu. Seperti itu Mbak Mayang gitu. Mbak Mayang di Fakultas Ekonomi manajemen atau akuntansi? Saya manajemen Pak. Manajemen luar biasa. Saya manajemen pemasaran. Iya. Calon direktur kayaknya. Amin. Kok kayak gitu. Pak Dekan, saya mau nanya lagi nih, apa tips-tipsnya Bapak ya untuk mahasiswa-mahasiswa dan untuk juga ya alumni, juga untuk para sahabat Unrika yang menonton video kita? Mungkin tipsnya itu tips-tips yang baik lah. Iya, paling tidak alumni atau mahasiswa yang paling diutamakan itu adalah attitude. Ya, sikap gitu. Ketika kita memiliki sikap yang baik, ini akan memudahkan kita untuk berkomunikasi, kemudian kita pun di dalam mencari pekerjaan akan lebih mudah gitu. Karena kalau ilmu itu bisa didapat kita belajar dengan otodidak pun bisa gitu. Tapi kalau attitude, makanya di sinilah kita fungsinya pendidik supaya mahasiswa kita, alumni kita tuh memiliki attitude yang baik gitu. Dan selalulah berpikiran positif, karena ketika seseorang itu berpikiran positif maka dia akan lebih baik gitu, lebih baik sehingga prestasinya juga lebih baik gitu. Oke. Gitu Mbak Maya. Thank you Pak. Ada pesan-pesan Pak, pesan-pesan terakhir untuk sahabat Unrika? Pesannya mungkin kalau menurut saya pesannya itu mungkin pertama itu kita harus tetap optimis itu.
Optimis dalam hal ini tetap kita harus apapun yang ini bisa kita lakukan asal kita optimis bahwa kita itu mampu gitu. Percaya, tetap percaya gitu ya, kalau kita tuh mampu gitu ya. Tetap percaya, tetap confident gitu. Itu kuncinya gitu. Kuncinya ya. Kemudian juga ketika ingin sukses itu pertama itu kita tidak boleh melupakan sejarah. Kita harus tahu sejarah gitu. Ketika kita mengetahui sejarah, maka kita tidak akan bisa ditipu dengan masalah sejarah kita itu. Makanya Soekarno selalu mengatakan jas merah itu, jangan melupakan sejarah ya. Iya. Kemudian selalulah membaca autobiografi orang-orang sukses itu. Bagaimana sih seseorang itu bisa sukses gitu. Terkadang sesuatu itu menjadi hambatan, tetapi ketika kita mungkin melihat autobiografi orang sukses atau biografi orang sukses, ini akan membuka cakrawala ini berpikir kita gitu. Jadi misalnya boleh saya cerita sedikit? Boleh. Jadi misalnya saya bercerita mungkin salah satu misalnya pelatih hoki yang di Kanada di usia 15 tahun. Dia ketika dia ditempatkan itu di klub itu nggak pernah ada juaranya gitu. Karena di klub 15 tahun setelah itu dia pelatih ini dia melihat apa kelemahannya, apa keunggulannya gitu. Kemudian dari usia ini dia lihat yang berprestasi dari klub-klub yang menang itu biasanya itu di usia yang lebih muda-muda, yang lahirnya di Januari, Februari, Maret gitu. Terus? Kenapa seperti itu? Karena di usia anak yang masih 15 tahun itu kan usianya pertumbuhannya cepat sekali gitu. Jadi yang di usia yang lahir di Januari, Februari, Maret itu badannya lebih besar dibandingkan misalnya yang di usia November, Desember gitu. Makanya ketika dia ini trik seperti ini diterapkan, akhirnya dari klub yang papan bawah itu akhirnya naik gitu, bisa menjuarain gitu. Itu disitulah dibutuhkan strategi gitu. Jadi ketika ini saya pesan kepada alumni, ketika alumni itu sudah tamat, jadi pola pikirnya misalnya hanya sekitar 2 dimensi sebelum itu masih kuliah, mungkin sekarang setelah tamat bisa 2 sampai 3 dimensi gitu, sehingga bisa menyelesaikan problema yang ada seperti yang saya ceritakan tadi gitu. Begitu Mbak Maya. Oke deh, terima kasih untuk pesan-pesannya ya Bapak Tri Artanto SHMH. Terima kasih Bapak udah hadir di podcast kita Faculty Goes to Public. Terima kasih juga kepada sahabat Unrika yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa pasang masker setiap kelayapan keluar ya. Terima kasih loh Pak. Nanti kalau kita diundang lagi nanti Bapak datang lagi ya. Siap Mbak Maya. Bapaknya asik loh. Terima kasih ya sahabat Unrika. Sekian kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.